selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Jangan lupa mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan satu lagi yang paling penting, jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nailan Muhriza, mahasiswi IAIN Cokro Langsa, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang baru menduduki semester 2. Di sini, untuk podcast pertama saya ini, saya membawakan judul Metode dan Pendekatan dalam Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, masih ingat gak sih lagu yang sering banget kita nyanyiin waktu kita kecil? Judulnya itu lagu Pelangi. Nego nyanyiin sedikit ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, dari setiap bait lagu sederhana yang kita nyanyiin tadi, kita dapat mengambil makna yang tersirat, bahwa untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai keagamaan yang paling mudah adalah dengan cara mengenalkan anak pada salah satu ciptaan Tuhan. Jadi, dari lagu ini aja kita sudah bisa memperkenalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan pelangi tersebut. Pada tahapan seperti ini, anak akan lebih mudah memahami apapun yang didekatkan dengan hal-hal yang terlihat langsung olehnya. Jadi akan lebih mudah kita mengajari atau kita mengenalkan kepada anak tentang keagamaan apabila kita menunjukkan langsung kepada anak usia dini tersebut. Teman-teman, sebagai seorang pendidik ataupun orang tua, tentu pasti kita pernah disuguhi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kita bingung untuk menjawabnya. Namun, rasa keingintahuan yang murni dibawa oleh anak adalah pendorong setiap anak mengajukan berbagai rasa penasarannya, yang mana ini semua menggambarkan betapa pentingnya teman-teman sebagai pendidik memperhatikan berbagai fenomena yang merupakan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, di sini Nailan ingin memberitahu bahwa ada beberapa tahapan dalam perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama itu ada unreflektif, yang mana istilah ini dimaknai sebagai sesuatu yang tidak dapat diterangkan. Secara nyata, kita dapat menemukan bahwa hakikat pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama sering menampilkan sesuatu hal yang tidak serius, seperti bercanda-canda, dia bermain-main, dan tidak mematuhi dengan benar apa yang pendidik berikan tugas kepadanya. Namun, itu semua adalah hal normal bagi anak usia dini, teman-teman. Namun, jangan dijadikan sebagai masalah ketidakberhasilannya suatu kompetensi pembelajaran, tapi harus dijadikan sebagai hal yang objektif, karena itulah hakikat anak dengan prestasi dan kompetensi yang sesungguhnya. Maka dari itu, kita harus sangat-sangat menghargainya. Itu ada egosentris. Pasti teman-teman tahu apa sih itu egosentris? Ya, egosentris itu memiliki makna lebih mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lebih fokus dengan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dalam hal keagamaan, kita sering banget melihat anak-anak usia dini yang rajin dalam melakukan ibadah, baik itu sholat, mengaji, bersedekah, bahkan pergi sholat berjamaah di masjid. Namun tidak jarang pula kita melihat sikap anak yang sebaliknya, yang mungkin bermain, malas
malas melakukan ibadah, malas mengaji. Namun hal itu semua adalah sesuatu yang wajar bagi anak usia dini dalam mengembangkan keagamaan bagi dirinya. Yang ketiga, ada misunderstand, salah paham. Ketika kita membicarakan berbagai hal yang bersifat abstrak tentang masalah-masalah agama kepada orang dewasa, kita tidak dapat menjamin bahwa apa yang kita maksud mampu dipahami dengan benar dengan orang dewasa tersebut. Begitu pula dengan anak usia dini, karena setiap orang memiliki tingkat kecerdasannya masing-masing. Sebab itu semua pentingnya kita mengerti bagaimana metode yang bisa kita gunakan untuk anak usia dini, agar anak akan lebih mudah memahami tentang keagamaan. Keempat, ada verbalis dan ritualis. Teman-teman, anak usia dini dari 3 tahun sampai 6 tahun adalah fase perkembangan kosakata yang sangat pesat. Dalam kondisi ini, sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada diri mereka. Mungkin dengan cara memperkenalkan istilah-istilah Islami, bacaan-bacaan sholat, doa hari-hari, atau ungkapan-ungkapan yang agamis. Hal ini dapat dijadikan latihan pengembangan verbal mereka. Dalam hal lain, kita juga dapat mengembangkan nilai-nilai agama pada anak usia dini melalui strategi atau pendekatan pembelajaran praktik langsung. Seperti kita mengajarkan kepada anak usia dini tentang praktek sholat, praktek mengambil wudhu yang baik, berkunjung ke masjid, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Karena pengalaman nyata yang anak usia dini alami secara teori akan mampu memberikan pengalaman belajar yang baik bagi pembentukan moralitas anak. Yang terakhir itu ada imitatif, suka meniru. Ya, imitatif itu adalah sifat anak usia dini, yang mana sifat yang suka meniru itu adalah sifat yang wajar anak usia dini. Mereka akan belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Maka dari itu, pentingnya lingkungan yang baik bagi perkembangan anak usia dini. Bagi seorang pendidik, mereka harus sadar bahwa mereka adalah model bagi sang anak, dan apapun yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh dirinya akan menjadi contoh bagi sang anak. Jika ia melihat hal yang baik dari pendidik yang mengajarinya, hal baik akan juga muncul dalam dirinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Dalam hal keagamaan, sifat ini juga menjadi landasan dalam mengembangkan nilai keagamaan bagi sang anak. Dengan kita melakukan sholat saja, sang anak pasti akan mengikutinya. Begitu juga dengan kegiatan keagamaan yang lainnya. Semakin sering hal-hal baik yang dicontohkan kepada anak, dia akan sering melihat dan mengikuti hal-hal baik tersebut. Jadi teman-teman, dalam hal meniru ini, pentingnya komunikasi antar sekolah dan orang tua. Karena jika dari pihak sekolah mengajarkan pembiasaan-pembiasaan yang baik, namun di rumah ia tidak terkontrol untuk melakukan itu semuanya akan sia-sia. Maka dari itu, pentingnya komunikasi antar sekolah dan orang tua. Karena anak akan menjadi bingung jika dari pihak sekolah mengajarkan hal lain dan dari rumah mengajarkan hal lain pula. Itulah beberapa tahapan perkembangan anak usia dini di bidang keagamaan. Jadi dari setiap perkembangan yang ia lalui, ada tempat-tempat ataupun ada kesempatan-kesempatan untuk kita sebagai seorang pendidik mengajarkan keagamaan bagi sang anak. Yang mana dari setiap sifat yang dimiliki anak usia dini mempunyai peran khusus untuk perkembangan dalam hal keagamaan. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar podcast ini. Saya Naila Nuhriza meminta maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Sebelumnya saya ada pantun nih, mau dengerin ya? Saya ada pantun nih.
Pak Mamat punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.